Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you, and how are you? Semua dalam keadaan sehat, semangat, dalam berkat anugerah Tuhan. Itu yang menjadi doa kita bersama. Kita dipelihara Tuhan dalam kasih karunia-Nya. Amin. Soul Seeker, tanpa kita sadari, jika waktu itu berjalan secara cepat, sehingga kita sudah ada di dalam batasan umur kita yang sudah menjadi tua. Sedangkan orang-orang tetap saja banyak yang mencari kesuksesan dalam karier, memiliki keuangan yang stabil, dan keamanan finansial. Betul kan? Itu yang dicari oleh orang-orang, mencari pengakuan dari orang lain, baik itu dalam bentuk pujian, penghargaan, atau pengakuan atas prestasi-prestasi yang didapatnya. Kejar waktu, kejar uang. Istilah dalam bahasa Inggrisnya, time is money. Peribahasa ini berarti bahwa waktu adalah sumber daya yang berharga dan harus digunakan secara efektif untuk menghasilkan uang atau mencapai tujuan. Chasing the clock. Peribahasa ini berarti bahwa seseorang sedang berusaha keras untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan dalam waktu yang terbatas. Racing against time. Peribahasa ini berarti bahwa seseorang sedang berusaha keras untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan sebelum waktunya habis. Terakhir, pursuing wealth and success. Peribahasa ini berarti bahwa seseorang sedang berusaha keras untuk mencapai kekayaan dan kesuksesan dalam hidup mereka. Tetapi sangat sedikit orang yang mencari keseimbangan hidup, baik secara pribadi, bahkan hampir sedikit sekali orang yang mengekspresikan kreativitas, keseimbangan hidup. Mereka hanya suka flexing dan pencitraan diri supaya dihormati dan dikagumi. Mengapa hanya sedikit orang yang memperhatikan keseimbangan hidup? Soul Seeker, karena orang tidak menyadari jika hidup ini hanya singkat dan segera berlalu. Setelah kita mati, kita akan dilupakan begitu saja. Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Penekanan ayat ini berbunyi, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Ini ada dalam Pengkhotbah 3 ayat 2-8. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam kesadaran terhadap waktu, untuk menempatkan diri hidup kita di dalam waktu dengan tepat. Dengan demikian kita dapat menjalani hidup dengan lebih seimbang dan efektif. Ingat, jika kita terus dikejar dengan waktu terhadap batas umur kita, suatu hari kekuatanmu akan mulai melemah dan kamu tidak dapat melakukan seperti pada waktu kamu masih kuat. Dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 16 mengatakan, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, berarti merosot, melemah, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Dari sisi lain, keberadaan lahiriah kita merosot, melemah, tetapi batiniah di dalam Tuhan kita diperbarui dari ke hari ke sehari. Ayat ini menjelaskan bahwa tubuh fisik ini secara lahiriah akan mengalami kemerosotan seiring dengan waktu. Tetapi bagian dalam diri kita ada manusia batiniah atau rohani, itu terus diperbarui oleh Tuhan setiap hari melalui kuasa Kristus. Jadi kita hidup di dunia ini
memang ada batas waktunya. Memang ada sebagian orang yang masih berjuang untuk mencapai cita-citanya, walaupun banyak kegagalan di sana. Orang itu tidak memandang umurnya, tapi dia lupa pada dirinya sudah berumur. Saya boleh pakai bahasa Jawa, ngoyo, uripe iki mengoyo terus. Ada hal yang masih dapat dikerjakan, tetapi ada sesuatu yang tidak dapat lagi dikerjakan karena usia. Tubuh ada batasnya. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apakah ayat ini kamu pahami sungguh? Untuk terus kita mencari kerajaan Allah, untuk kita mencari kebenaran itu, dan kita mendapatkannya. Aku akan bahas bagaimana kita bisa bergairah di dalam hal-hal yang rohani, seperti orang yang haus dan terus mencari air hidup itu. Ada orang yang sudah bertobat, sudah ada dalam gereja, tetapi tidak tertarik sama sekali akan kegiatan rohani. Ia fasih bercerita tentang hal kerohaniannya, tetapi jika ditanya secara jujur, ia bosan dan tidak tertarik sama sekali dengan kata pelayanan. Kita akan kembali dan melanjutkan diskusi kita yang sangat perlu kita pahami, tetapi tunggu setelah video yang mau lewat ini. Oke, silakan. Pendekatan zaman itu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, kita akan membahas bagaimana seseorang dapat menyeimbangi hidupnya, bagaimana ia dapat tertarik pada perkara-perkara rohani. Dalam kitab Matius 13 ayat 44 sampai 46 dikatakan seperti sebuah gambaran seseorang di mana ia menemukan harta yang terpendam di ladang itu. Karena sukacitanya ia menjual semua miliknya untuk membeli ladang itu. Serta seorang pedagang yang menemukan mutiaranya yang sangat berharga dan menjual semua yang dia miliki untuk membeli mutiara itu. Hal ini membahas tentang dua perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, yaitu perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Kedua perumpamaan ini, Yesus menggambarkan betapa berharganya kerajaan surga dan bagaimana seseorang harus rela berkorban untuk mendapatkannya. Dalam perumpamaan ini, seorang penemu harta terpendam di ladang merasa sangat beruntung dan dia rela menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Ini menunjukkan bahwa kerajaan surga sangat berharga. Seseorang harus rela berkorban untuk mendapatkannya. Bahkan mungkin seseorang harus meninggalkan segala sesuatu yang dimiliki. Dalam konteks ini, menjual seluruh kekayaan bukanlah tentang menghilangkan kekayaan, tetapi tentang memprioritaskan kerajaan surga di atas segala sesuatu. Memprioritaskan kerajaan surga di atas segala yang kita miliki. Dengan demikian, seseorang dapat memperoleh kebahagiaan dan kepuasan
yang sebenarnya. Gambaran dalam bagian ini adalah gambaran secara positif tentang orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti nilai kerajaan Allah. Secara kelahiran baru, spiritual regeneration tidak bisa dikatakan hanya sebuah perjalanan, tetapi itu turning point, titik balik seseorang pada saat ia menemukan kerajaan Allah. Di dalam bahasa Indonesia, kalimat-kalimat bagian ini tidak terlalu ada penggunaan tenses, sedangkan dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan di ayat 44, "The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found covered up. Then in his joy, he goes and sells all that he has and buys that field." Gambaran present tense sangat jelas, meskipun di bagian kedua, yaitu ayat 45-46, ada perbedaan. "Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls, who, on finding one pearl of great value, went and sold all that he had and bought it." Di sini ada perbedaan tenses antara yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama gambarannya sangat jelas dalam tenses sekarang. Apa artinya? Artinya kita bisa mengatakan kerajaan Allah atau kerajaan surga. Gambarannya melulu tentang masa yang akan datang atau masa nanti. Di reserve sampai eskatologis, di saat terakhir atau paling tidak waktu orang diranjang kematian, dia akan mendadak menjadi sadar. Ya, ternyata kekristenan berharga sekali. Ternyata Yesus seperti harta yang terpendam. Pasti bukan itu message-nya, karena di sini pakai tenses presence dan ada aspek kekinian, ada aspek here and now di dalam kerajaan Allah. Orang yang mengerti nilai-nilai kerajaan Allah, dia antusias sebagaimana digambarkan di perikop ini. Dia menemukan harta, lalu ia memendamnya lagi. Di bagian ini kita tidak perlu menginterpretasikan berlebihan. Dalam pengertian dia takut harta tersebut diambil orang. Apalagi mengatakan orang ini egois yang tidak mau membagi dan sebagainya. Karena tujuan perumpamaan itu bukan seperti itu. Tetapi ketika dia menemukan harta, mengapa dia pendam? Dia ingin bisa mendapatkan, dia ingin menjual dulu harta miliknya untuk supaya mendapatkan. Itu yang namanya nilai kerajaan Allah. Sebetulnya sudah sejak teori penafsiran perumpamaan dari Juliser, dan sekarang tentunya sudah jauh lebih berkembang dan mengingatkan kita waktu membaca perumpamaan ini, kita mesti melihat apa pesan utamanya. Jangan kemudian malah masuk ke detail-detailnya, lalu melakukan alegorisasi satu persatu. Jadi di bagian ini kita tidak perlu menanyakan apa artinya dia memendam lagi harta tersebut, tetapi cukup kita mengerti gambaran utamanya, bahwa yang jelas dari ayat 44, 45, sampai 46, kita melihat ada antusiasme dan excitement. Di sini sangat jelas terlihat kerajaan surga sebagai suatu beban yang dia harus sedemikian bayar harga, dan bahkan pasti pakai istilah pikul salib. Itulah yang sering kali dipakai dengan spirit yang salah. Saudara baca di bagian ini, hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu, supaya ia mendapatkan harta terpendam itu. Soul Seeker tidak dapat gambaran dengan duka cita dan pergumulan berat. Setelah berdoa semalam suntuk selama 3 hari, akhirnya dia memutuskan dengan sangat berat hatinya menjual segala miliknya karena dia harus membeli ladang itu. Tidak ada gambaran seperti itu. Gambaran yang dengan berat hati, dengan terpaksa, dengan terhuyung-huyung, dengan beban berat,
dengan kuk yang tidak enak. Itu bukan kekristenan. Itu bukan kerajaan surga. Mungkin kerajaan yang lain, yaitu ketika orang tidak ada sukacita, tidak ada kelegaan, dan tidak ada antusiasme. Adanya gambaran kekristenan yang suram, yang sangat berat. Paling celakanya seperti agama suka memberikan gambaran yang suram seperti ini. Makin berat, jadi makin menantang. Makin susah peraturannya, makin berat persyaratannya, jadi dianggap makin kudus dan agamawi. Itu sebabnya sulit sekali mengerti bahwa kerajaan surga ternyata pemberian. Loh, kok enak ya? Demikian kata dunia. Tidak bisa begitu dong. Ini harusnya sesuatu yang diperoleh dengan susah payah, dengan mati-matian, yang harus ada jasanya, yang harus bisa orang membanding-bandingkan diri. Saya lebih susah daripada orang lain. Tidak bisa diberikan begitu saja kan? Tidak cocok dengan gambaran keagamaan. Memang keagamaan dunia tidak pernah cocok dan tidak pernah mengerti apa itu kerajaan surga. Tapi perhatikan dalam perumpamaan ini, orang ini bersukacita. Sekali lagi, bersukacita menemukan harta yang terpendam itu. Orang-orang beragama tidak suka dengan gambaran sukacita. Sepertinya lebih cocok dengan gambaran sengsara. Kalau orang menjual seluruh miliknya, orang lalu tepuk tangan. Luar biasa dia menjual seluruh miliknya. Sedangkan kalau orang seperti dalam perumpamaan ini menemukan harta yang berharga, orang tidak tepuk tangan. Apanya yang perlu ditepuk tangani? Kan ini bukan pengorbanan, bukan sesuatu yang didapat dengan susah payah. Kalau kita membaca tulisan Paulus, dia mengatakan dulu yang aku anggap untung, kalau dibandingkan dengan pengenalan akan Yesus Kristus, itu sampah. Yang dulu itu sampah. Lalu apa ada orang yang meninggi-ninggikan diri dengan hal sampah? Lucu sekali kalau orang memegahkan diri dan mengatakan itu sampah. Itu aneh. Itu artinya tidak mengerti betapa berharganya kerajaan surga. Sampai kita pikir kita sudah berkorban, menjual miliknya, dan begitu berharga. Bukan seperti itu. Tuhan tidak pernah berhutang apa-apa dalam kehidupan saudara. Tuhan tidak pernah berhutang apa-apa dalam kehidupanmu dan aku. Waktu kamu meninggalkan sesuatu bagi Tuhan, Tuhan selalu balas berkali-kali lipat. Sampai selalu kitalah yang terus-menerus berhutang kepada Tuhan. Jangan kita ini gede rumongso atau GR. Jangan sombong dengan perbuatan baikmu, dengan pengorbananmu, dengan engkau menjual apa yang ada padamu untuk mendapatkan kerajaan surga. Karena itu tidak bisa dibandingkan sama sekali nilainya. Ada sukacita, ada antusiasme, ada komitmen yang sepenuh hati, ada sebuah kegembiraan yang sulit digambarkan. Dalam Alkitab singkat sekali mengatakan, oleh sebab sukacitanya. Ini cukup untuk digambarkan. Sukacitanya, ia menemukan kerajaan Allah. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Perhatikan kesungguhannya, komitmennya, single-mindedness, dan single-heartedness-nya. Dia mendapatkan yang sangat berharga. Memang, kita bisa mengatakan ada penyangkalan yang mahal. Itu betul, karena yang dijual seluruh miliknya. Kerajaan surga itu membutuhkan penyangkalan seluruh milik kita. Bukan cuma penyangkalan seperempat, apalagi 1/10 dari milik kita. 1/10 dari perasaanku, 1/3 dari mukaku. Ada orang yang berhala adalah mukanya, ada yang berhala dengan perasaan, gengsinya, pride-nya, egonya. Tetapi Alkitab mengatakan, ia menjual seluruh miliknya. Walau kita membaca perkataan Yesus kepada pemuda yang kaya, jualah seluruh milikmu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Kadang-kadang kita pikir Yesus cuma menguji hati. Lalu seandainya pemuda
yang kaya ini mengatakan, oke, saya jual semuanya. Yesus akan bilang, aku tadi cuma mengetes kamu. Kamu itu kaya, itu bagus, bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Jangan dijual semua, kita juga perlu uang. Apakah kita pikir akan begitu ceritanya? Atau Yesus akan membiarkan dia menjual seluruh miliknya? Coba baca perumpamaan tadi. Dikatakan oleh sebab sukacitanya, ia menjual seluruh miliknya dan membeli ladang itu. Jadi harganya adalah seluruh yang ada pada dirimu dan pada diriku. Milik jangan cuma dimengerti sebagai properti, barang, uang, rumah. Meski di perumpamaan ini memang gambarannya material, tapi seluruh milik itu maksudnya semua yang ada pada kita, termasuk juga perasaanmu, mukamu, talentamu, waktumu, dan seluruhnya yang ada pada kita. Kalau bicara waktu, makanya aku mengatakan pada awal dalam pembicaraan diskusi kita harus punya keseimbangan dalam waktu, dalam pribadi kita terhadap pekerjaan Tuhan. Tetapi bagaimana kalau jika kamu sendiri belum pernah menemukan kerajaan surga itu? Suatu harta yang terpendam, suatu harta yaitu Yesus yang engkau temukan selama ini sebagai jawaban hidupmu, sebagai tuntunan hidupmu. Engkau menemukan sebab ia sebagai juru selamat hidupmu. Maksudnya apa? Ini memang bicara tentang kerajaan surga yang begitu berharga, sehingga penyangkalannya dan penyangkalan yang begitu berharga, namun juga penyangkalan yang berharga ini kalau dibandingkan dengan harga kerajaan surga, tetap tidak ada bandingnya. Betul, seluruh milik kita berharga, tapi harga ini waktu dibandingkan dengan harga kerajaan surga, sangat tidak sebanding. Jomplang, di-upgrade, kamu jual seluruh milikmu, Tuhan kasih jauh lebih berharga. Orang seperti ini menjadikan kerajaan surga prioritas yang teratas dalam kehidupannya. Ini bukan gambaran seorang spiritual giant, ini gambaran ordinary regenerated Christian. Ini bukan gambaran orang-orang seperti John Wesley, George Whitefield, John Calvin, Martin Luther, atau David Livingstone, dan para misionari lainnya. Memang betul, mereka menghidupi ini, tapi yang menghidupi seharusnya juga orang Kristen yang lahir baru, orang Kristen yang biasa-biasa saja, seperti kamu dan saya. Harusnya seperti ini. Normalnya orang Kristen biasa yang dilahirkan baru, dia menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang karena dia menemukan harta yang terpendam, yaitu Yesus Kristus. Ini cerita kehidupan kamu dan saya. Betulkah ini narasimu atau narasiku? Atau kita menempatkan ini hanya buat para pahlawan spiritual, para raksasa rohani, sedangkan kita ini orang-orang biasa, nggak sampai ke situ. Kadang-kadang pemakaian istilah raksasa-raksasa rohani, di satu sisi kita menyatakan bahwa orang-orang ini lebih tinggi rohaninya, yang lebih tinggi daripada kita. Sedangkan kita ini orang kecil, memang betul kita jauh dari mereka. Tapi di sisi lain, aku khawatir gambaran seperti ini secara sadar atau tidak sadar, semacam dalih bahwa yang seperti ini kayaknya para misionari, para pendeta saja, sedangkan aku bukan apa-apa, kecuali aku dipanggil sebagai pendeta atau misionari, baru aku akan menjual seluruh milikku. Tapi gambaran itu tidak seperti itu. Jadi panggilan menemukan harta yang terpendam itu bagi semua orang, menemukan harta yang terpendam, sehingga engkau bisa mengerti bahwa itu sangat berharga. Dalam perumpamaan tadi tidak ada hint sedikit pun yang mengatakan bahwa hal ini cuma berlaku untuk ke-12 murid saja, the Great 12. Lalu orang-orang sisanya tidak usah baca perumpamaan ini. Narasi ini bukan untuk mereka.
Tidak ada sama sekali seperti itu. Jadi di sini adalah gambaran orang Kristen yang normal, yang biasa. Orang Kristen yang mengenal Kristus, dia akan seperti ini. Dia akan mengerti nilai kerajaan surga. Dalam ayat 44, hal kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam di ladang, ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Betapa kontrasnya. Yang satu dengan sukacita pergi seluruh miliknya. Yang lain dipenuhi kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan. Ini yang membedakan kita ketika kita menemukan kerajaan Allah. Ketika kita menemukan harta terpendam, kita mendapat sukacita yang besar. Bahkan tidak mempedulikan. Yang penting mendapatkan kerajaan surga itu. Sementara yang lain, kekayaan yang dipikirkan, tipu daya dalam kekayaan, sama seperti Mamon, bisa menipu kita, atau lebih tepatnya kita membiarkan diri kita ditipu, karena kita mempercayakan security kita, harapan kita kepada kekayaan. Akhirnya, kekayaan bersifat menipu itu membawa kita kepada kebinasaan. Kontras sekali. Ada orang-orang yang seperti tidak bertumbuh, firman dihimpit tidak berbuah. Jangan anggap enteng kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Kekhawatiran dunia adalah dosa. Sebaliknya, orang yang mengerti kerajaan surga, dia seperti yang digambarkan pada ayat 44 sampai 45, dia menjual seluruh miliknya. Karena dia tahu itu tidak penting. Yang penting dia mendapatkan kerajaan surga. Itu yang terutama. Sekali lagi, deretan kalimat-kalimat present tense dalam perumpamaan pasal 13 ini mengatakan tentang kerajaan surga, khususnya di ayat 44, yang bukan cuma sesuatu yang sifatnya eskatologis, nanti, di sana surikannya nanti, di sana sukacitanya itu nanti, tetapi di sini dikatakan sekarang. Kegembiraannya, excitement, di sini dan sekarang. Dan komitmennya di sini dan sekarang. Bukan nanti, tapi sekarang. Sekarang adalah waktunya kita bisa mengalaminya di sini. Sekarang, kalau kita mau sungguh-sungguh mengerti nilai kerajaan surga. Waktu kerajaan surga diberitakan, itu langsung membuat polarisasi. Polarisasi antara orang-orang yang tergerak, ada resonans bahwa yang ada pada aku memang berharga, tapi apalah artinya dibanding dengan kerajaan surga. Dan Alkitab mengatakan orang-orang seperti ini hanya sedikit, yang dipilih sedikit, karena dari kekuatan manusia memang tidak mungkin orang mempunyai excitement seperti ini. Siapa yang bisa melihat sesuatu yang tidak kelihatan secara kasat mata, lalu tertarik menjual segala hartanya dan menggantikan dengan yang tidak kelihatan, yaitu kerajaan Allah? Bukankah ini seperti orang bodoh? Dalam Patsal 7 ayat 13-14 dikatakan, sudah dikatakan bahwa pintunya itu sesak, jalan yang menuju kebinasan itu luas, pintunya lebar, sedangkan jalan yang menuju kepada kehidupan sesak dan sempit. Matius mengatakan sedikit orang yang mendapatinya. Ayat ini harus menggentarkan aku dan kamu, karena Johannes Calvin waktu pelayanan di Geneva, doktrin-doktrin yang keluar dari penanya sangat pastoral, termasuk doktrin-doktrin yang menimbulkan kontroversi seperti predestinasi, doktrin pilihan yang tidak gampang diterima, yang makanannya keras bagi sebagian orang. Tetapi hal ini bagi Calvin adalah sesuatu pengalaman pelayanan yang sangat benar. Waktu dia berkhotbah, dia tahu gerejanya ada orang-orang yang mendengar tapi tidak mendengar, yang melihat tapi tidak melihat, dan yang seperti ini lebih banyak. Aku pernah membaca satu tulisan yang mengatakan ketika Calvin berkhotbah, kalau dia optimis artinya dia berharap 20% jemaat berespon dengan benar. Cuma 20%. Memang ini bukan angka mutlak, bukan angka gaib, apalagi firman Tuhan. Ini cuma pengalaman Calvin.
Tapi di dalam pengalaman Calvin, menurut kalkulasinya, memang dia bukan Maha Tahu, dia bukan Tuhan, dia cuma berharap 20%. Lalu kalau dia sedikit pesimis, dia berharap 10%. Jadi kalau 100 orang mendengar, berarti 20% masuk melalui pintu yang sesak, jalan yang sempit, dan yang 80% mungkin bilang, oh bagus ya khotbahnya, sangat insightful, mari kita diskusikan, aku mau tanya ini dan itu. Tapi mereka mendengar namun tidak mendengar. Mereka melihat tetapi tidak melihat. Tidak tertarik, hatinya tetap pada segala sesuatu yang memang adalah miliknya. Tidak ada korban, tidak ada menjual seluruh miliknya. Dia tetap saja dengan seluruh miliknya. Jika bilang, oh kerajaan surga yang beautiful vision, bagus, make a sense, logis. Tapi kemudian apa? Dia tetap bersama seluruh miliknya. Tidak ada perubahan apa-apa dalam kehidupannya. Sama sekali tidak ada. Ini berarti dia tidak menemukan kerajaan surga. Dia belum mendapatkannya. Kalau dia tidak buta, dia pasti menjual seluruh miliknya. Dan kalau dia bertemu, berarti dia akan menjual seluruh milik. Dia akan buang dan dia hanya mencari kerajaan surga. Yang didengar tetap tinggal sebagai konsep yang indah. Mengawang-awang di atas, aku tetap dengan seluruh milikku, pekerjaan baikku lumayan kalau dibandingkan dengan orang lain. Dan orang lain tidak berkorban seperti aku. Aku sangat lumayan moralnya, tetap saja dengan seluruh miliknya, dirinya sendiri. Di dalam zaman ketika belum ada bank, seperti sekarang ini, orang menyimpan hartanya di suatu tempat. Mungkin kakek nenek kita pernah menyimpan hartanya ditanam di dinding atau dipendam di bawah lantai. Kalau nenekku dimasukkan di kasurnya dan dijahit lagi. Orang zaman Tuhan Yesus menyimpan hartanya mungkin dalam sebuah bejana, di ladang, ditanam di tanah yang tersembunyi supaya tidak banyak orang tahu. Seperti dalam perumpamaan ini, itu sebabnya kerajaan surga digambarkan di sini seumpama harta yang terpendam di ladang. Masih di dalam Injil Matius, dalam perumpamaan tentang talenta di pasal 25, karena itu aku takut dan menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Talenta itu disimpan di dalam tanah. Jadi adalah gambaran yang memang umum pada saat itu bila ada harta yang terpendam di ladang. Bukan suatu gambaran yang aneh. Mungkin aneh bagi kita sekarang. Lalu orang dalam perumpamaan ini menemukan harta tersebut, artinya ini bukan miliknya, ini sesuatu yang diberikan kepadanya, dia tidak bekerja keras, ini adalah anugerah. Demikian juga waktu dikatakan dia menjual seluruh miliknya, ini bukan sesuatu yang terlalu berat karena ada sukacita di sana. Ini mengingatkan kita pada Mazmur 1, yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat siang dan malam. Ini adalah kesukaan, bukan bicara kewajiban agama, tapi kesukaan sebuah agama. Kamu tentu tidak pernah mendengar kesukaan agama. Bahkan dalam bahasa Inggris ada religious duties, tapi tidak pernah istilah religious delights. Padahal itu konsep Alkitab. Manusia lebih tertarik dengan konsep dunia, kewajiban agama, duties, obligation, kewajiban, keharusan, tapi bukan narasi kerajaan surga. Kewajiban, keharusan, keterpaksaan adalah orang-orang yang tidak mengerti narasi kerajaan surga. Karena kerajaan surga bukan itu. Kerajaan surga adalah yang menjual seluruh miliknya oleh sebab sukacitanya. Karena ia menemukan harta yang terpendam. Kadang di dalam kehidupan kita ini, belum tahu bahwa apa yang ada pada kita sebetulnya tidak terlalu menarik. Karena apa? Karena kita belum menemukan yang paling berharga. Tapi begitu kita ketemu yang paling berharga, harta terpendam, kerajaan surga, Yesus itu, maka yang lain menjadi layu dan tidak menarik. Bahkan menjadi kelas rendah seperti sampah yang dikatakan Paulus. Pengenalan akan Kristus, narasi kerajaan surga, inilah harta yang terpendam. Soul seeker, bagaimana seseorang dapat mengimbangi hidupnya secara seimbang?
Kalau dia belum pernah menemukan harta yang terpendam itu, kalau dia belum menemukan, dia tidak akan imbang hidupnya. Dia hanya terus mencari uang dan mencari uang dan mencari prestasi. Tetapi orang yang menemukan hartanya, segala sesuatu menjadi tidak berarti. Puji nama Tuhan, kiranya ini menjadi berkat. Pertanyaanku, apakah kamu sudah menemukan harta yang terpendam itu atau belum? Temukan harta yang terpendam di dalam nama Yesus. Amin. Aku berdoa bagi kalian semua. Tuhan Yesus berkati setiap orang yang mendengar di Think of Soul channel ini, supaya apa yang didengar tentang harta terpendam itu ditemukannya Tuhan. Supaya kami menjadi orang Kristen yang tidak berjalan tanpa tujuan, tetapi kami terus berjalan sampai kami menemukan harta yang terpendam, yaitu Yesus Kristus, sehingga kami dapat tahu bahwa hidup kami sebenarnya tidak ada artinya sama sekali, tetapi kami berarti karena kami menemukan Yesus Kristus, kerajaan Allah, harta yang terpendam itu. Terpuji namamu Tuhan, biar setiap orang yang mendengar menemukan harta yang terpendam itu. Mulai hari ini kami berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, so seeker, maju terus, semangat terus, cari harta yang terpendam. Supaya hidup kita seimbang, kita dapat melakukan karena kita sudah menemukan harta yang terpendam itu. Kerajaan Allah, yaitu Yesus Kristus dalam hidup kita. Amin. Have a new shalom Elohim. Sampai jumpa.